Sekarang sudah kita masuk di halaman 10. Halaman 10. Sebelum kita lanjut, kita sedikit murojaah. Ya, kita belajar tidak terburu-buru. Kita belajar pelan-pelan. Ya. Sekarang tutup buku. Tutup buku. Jadi kita santai belajarnya. Saya itu paling tidak suka kalau belajar itu ya terlalu cepat masuknya. Kita sebelum masuk pertuntas dulu. Kalau ada tidak paham tanya, jangan malu-malu untuk bertanya. Karena sering saya bilang kalau menumpuk itu tidak paham akan terus tidak paham. Ujung-ujungnya nanti keluar izin. Padahal itu pelan-pelan mau keluar. Kita lihat ses absennya dulu. Ada di anu ya? Absen di anunya, online-nya. Iya. Honda ya? Iya. Tidak apa-apa. Saya cuma mau tahu namanya di sini. Pak Rusdi. Secara bahasa apa itu tajwid? Kita murojaah sedikit, apa yang kita mampu kita murojaah. Secara bahasa apa itu tajwid? Dari kata ya, memperbaguskan, membaguskan, memperbaiki, memperindah. Kalau demaing, kalau dari dalam bahasanya apa? Kan sudah benar itu memperbaiki, memperbagus, memperindah. Ada istilahnya itu. Dari kata ya jawwada. Ya. Enggak apa-apa. Jawwada yujawwidu tajwidan. Ahsan. Masyaallah. Coba ulang Abu Muhammad, apa itu tajwid? Secara bahasa. Memperbagus atau memperindah. Secara bahasanya kalau dalam istilah anunya apa namanya? Istilah dalam kaidah-kaidah bahasa Arabnya, penamaannya. Ya sudah benar itu secara bahasa. Cuman ada di atasnya lagi itu tulisan. Coba Pak Syamsuddin ulang lagi secara bahasanya dari kata jawwada tajwidan. Nah, coba Idan belum datang ya? Oh iya. Ya Pak Ude. Coba ulangi tadi secara bahasanya lagi. Ya, terus semampunya. Ya. Ya, teh. Ya. Pak Firman, itu jawwada yujawwidu tajwidan, memperbaiki, memperbagus, memperindah, mengafulasi dan seterusnya, itu sama dengan makna apa?
Sama dengan makna apa itu? Salah la. Sama dengan makna tahsin. Tahsin. Nah, Erwin, kalau tahsin sendiri secara bahasanya bagaimana? Dari kata tahsin, tahsin dari kata sama tadi polanya. Kita muroja. Ya, hasana. Terus yuhassinu tahsinan. Safar secara istilahnya ya, secara istilahnya ayo semampunya silahkan disebut. Apa salahnya? Ya, artinya sudah benar, tapi yang kita harapkan poin intinya belum masuk. Coba hasbi secara istilahnya, tajwid secara istilah. Tadi sudah benar, coba ya ada kurang atau ada yang kurang tepat. Masih memberikan hak sifat huruf. Coba Ibnu, ayo secara istilah. Memberikan setiap huruf dari makhrajnya dan memberikan hak mustahak pada sifat-sifat. Baik. Siapa yang bisa tahu sebutkan dalilnya itu yang memberikan hak dan mustahak kepada setiap hurufnya? Ada yang sudah hafal? Iya, wa huwa i'tau. Terus haqqaha. Baik, terus baik, ahsan. Ayo, siapa bisa ulang lagi? Coba Ibnu, coba ulang Ibnu. Ya, siapa lagi? Nah, itu dalilnya itu yang kita kalau memberikan haknya itu. Jadi kalau kita ngaji tidak bisa kita samakan antara hamzah dengan ain, ha dengan ha, sa dengan ta. Nah, itu semua kalau tercampur berarti tidak diberikan haknya itu. Coba dimain. Oh ya, hafal masyaallah. Iya, coba masyaallah. Ya, enggak apa-apa salah. Ya, enggak apa-apa gitu dulu. Lama-kelamaan terulang itu lancar. Bahwa itu huruf haqqah min sifatil wa mustahaqqah. Lama-kelamaan akan lancar dia. Memang terbata-bata biasa terjadi. Abu Muhammad, coba ulang itu.
Ahsan, insyaallah. Ya, itu awalan semua kita dalam belajar. Ya. Nah, sekarang yang paling pentingnya lagi kita harus tahu parus di apa itu makhraj, makharij. Ya, apa yang kita pahami ya sebutkan saja. Iya, apa itu makhraj? Ya. Ahsan. Dari kata apa dia? Makharij dari kata makhraj. Jadi makhraj itu jamak dari kata makhraj. Tempat keluarnya sesuatu. Apa firman? Kalau huruf ujung dari sesuatu, dari kata al-harfu. Nah, Pak Iwan bisa, Pak Iwan? Mau dites nih. Berapa jumlah huruf hijaiyah? 29. Berapa jumlah makhraj? Ada berapa keseluruhannya itu jumlah makhraj? 17. Masyaallah. Masyaallah. Di jumlah makhraj ada 17. Pak Syamsuddin, secara garis besarnya ada berapa? 5. Coba Pak Ude sebutkan itu 5. Nah, terus al-jawf, al-halqi, al-halq, al-khayshum. Coba Safar ulang kembali. Abu Muhammad ulang lagi. Coba Demai, coba ulang lagi kembali. Jadi al-jawf, al-halq, al-lisan, al-syafatain, al-khayshum. Coba Ibnu, apa itu al-jawf? Belum masuk. Al-jawf itu rongga hidung dan rongga mulut. Al-halq itu tenggorokan, itu ringkasnya. Al-lisan lidah. Asy-syafatain bibir. Al-khayshum hidung. Itu ringkasnya. Adapun lengkapnya nanti pembahasan. Al-jawf rongga hidung dan rongga mulut. Al-halq tenggorokan. Al-lisan lidah, lisan. Asy-syafatain atau biasa asy-syafatan kedua bibir atau bibir, bisa ringkas juga bibir. Al-khayshum hidung atau rongga hidung. Nah, itu simpelnya, itu mudahnya di situ. Nanti ada lebih lengkapnya lagi. Hasbi yang mengatakan 17 makhraj pendapatnya siapa? Terus
Khalil Al-Farahidi. Coba Abu Muhammad ulang lagi. Ya. Khalil Coba Safri, ulang lagi. Pendapatnya siapa mengatakan 17? Oh, belum ada ya? Safri belum ada. Pak Rusdi, ulang lagi kembali. Pendapatnya siapa itu yang 17? Imam Ibnul Jazari, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Safar yang mengatakan 16 siapa? Pendapatnya siapa? Yang mengatakan 16 itu pendapatnya siapa? Yang tidak usah absen karena kita tidak ngaji nih. Mana absen anunya, absen manualnya dia. Mana absen manualnya? Yang biasa Imam masih bawai dan satu lagi. Erwin, siapa yang mengatakan 16 itu? Imam Asy-Syatibi dan Sibawai. Pak Andi, berapa jumlah makhraj? 17. Secara garis besar berapa? Ada 5. Kita tunggu dulu duduknya. Mau kita tanya. Coba sebutkan 5 itu dia, Pak. Al-Jaw, Al-Lisan, Al-Safatain, Al-Khayshum. Pak Isha, sebutkan semua itu pendapat-pendapat jumlah-jumlah makhraj. Mulai dari ini sebutkan semua, nama-namanya semua. Iya, yang 17 dulu ya, 17. Siapa? Imam Al-Jazari, terus dan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Terus yang kedua yang mengatakan 16. Imam Asy-Syatibi dan terus yang ketiga 14. Ini agak panjang. Ya. Ibnu Kaisan, Imam Qutrub, Jarmi, Ibnu Ziyad dan Al-Fara. Ibnu, coba sebutkan yang mengatakan 14 itu. Pendapatnya siapa? Ibnu Kaisan,
Masya Allah. Nah, coba. Udah. Mengapa mereka mengatakan 16? Mengatakan 16 karena Alif dan Hamzah di satu dan ya keluar dari Itu Ji. Coba Pak Rus dilengkapin ya. Mengapa dikatakan 16? Karena alif dan hamzah sama keluar ya dan waw Hmm? ya dan waw Itu saja. ya dan waw Coba Pak Andi, mengapa mereka mengatakan 16 itu tadi? Lengkapi lagi. Ya itu sudah benar, tapi dia agak sudah benar tapi kurang tepat yang kita harapkan, dan dia lebih lagi jawabannya. Nah, Pak Andi, mengapa mengatakan 16? Karena memang ya. Satukan kemana dia? Satukan ke? Masih kurang bisa dipahami maknanya. Nah, coba Demai. Kira-kira ingat dah kenapa dikatakan 16 Demai? karena waw dan alif sama keluarnya. Alif dan hamzah sama keluarnya saudara. Ya di tengahnya dan waw di ujung bibir. Masih hanya. Pak Syamsuddin coba. Kenapa itu 16? Coba Abu Muhammad, paling paham pasti nih. Abu Muhammad. Karena tidak mengkategorikan al-jawf, dikeluarkan al-jawf di 16 huruf yang alif masuk di kategori dimasukkan di al-harf bersama hamzah, terus ya masuk di lisan, terus waw masuk di syafatayn. jadi jawaban yang benarnya itu ya jangan langsung membahas huruf, tapi katakan al-jawf dihilangkan. Selesai sudah. Itu jawabannya. Al-jawf ditiadakan, dihilangkan. Kalau dikatakan dihilangkan sudah. Nanti kapan ditanya lagi kan dihilangkan terus dikemanakan baru disama-samakan nanti situ. Jadi jawabannya yang benar ya, kenapa dikatakan 16? Karena al-jawf tidak ada. Sudah hilang, itu saja jawabannya. Karena di situ ada satu makhraj dihilangkan. Jadi jumlahnya 16 sudah. Nah, kalau dan tutup, kenapa dikatakan 14 makhraj? Ya, satu. Lisan dikurangi 2 menjadi 8. Jadi 8. Jadi kalau mengatakan 14, al-jawf tidak ada, kemudian al-lisan 8. Ada yang hafal dalilnya jumlah makhraj? Terakhir, ada yang hafal itu?
Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Belum. Apa? Masya Allah, itu dalilnya. Dalilnya kalau dikatakan berapa jumlah makhraj. Jadi dari keseluruhan tadi, dari ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 16, hatta yang mengatakan 29, yang paling kuatnya itu adalah 17. Itu yang paling kuat. Apa dalilnya? Itu tadi, makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul huruf 17. Makhraj, tempat keluarnya huruf itu berjumlah 17. 'Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Atas kesepakatan dari ahlul qura yang sudah diteliti semuanya. Jadi bukan langsung ditentukan, tapi sudah diteliti semuanya. Baik, sekarang buka halaman 10. Itulah, kita mau raja sedikit saja ya, supaya ya ilmu-ilmu sebelumnya itu tidak dilupa. Kadang-kadang ada begitu kalau kita belajar ya, ilmu sebelumnya itu kita lupa. Dari 17 makhraj tersebut bertempat pada 5 tempat bagian sebagai pabrik besarnya. Adapun rinciannya secara ringkas, nah, jadi sudah kemarin kita bahas. Dari 17 makhraj secara garis besarnya atau pabrik besar, artinya yang paling intinya itu cuma 5. Dan kalau ditanya lagi dari mana itu hitungannya 17, kemarin kita sudah jelaskan bahwa al-jawf jumlah makhrajnya berapa? 1. Al-halq berapa? 3. Al-lisan 10. Asy-syafatain 2. Al-khayshum, itu hitungannya semua dari 17. Karena kalau 17 kita mau sebutkan semua ini kepanjangan, kita mau hafal. Jadi kita mau langsung rinci, rangkumkan itu semua. Dari mana asalnya itu 17. Paham Pak Iwan? Paham ya? Oh, belum ya. Nanti bisa lihat rekamannya kembali kalau ada rekamannya, dan minta temannya untuk dijelaskan sama temannya. Jadi sekarang kita fokus ke sini dulu. Jadi tinggalkan yang sebelumnya, nanti itu sisa di murojaah. Sekarang fokus ke halaman 10. Yang pertama al-jawf. Nah, ini sekarang sudah kita masuk nih pembahasan. Al-jawf secara bahasa adalah tempat yang kosong. Jadi al-jawf itu secara bahasanya tempat kosong. Kita ada dalam masjid ini, tidak ada AC, tidak ada orang, tidak ada ini, tidak ada lampu, tidak ada. Pokoknya semuanya tidak ada. Itu namanya rongga. Tempat kosong atau rongga. Itu namanya al-jawf. Ya, al-jawf itu yang kosong. Berarti dia tidak ada apa-apanya dalamnya. Nah, dari sinilah nanti akan kita paham pada saat nanti kita pelafalannya al-jawf ini. Jadi pahami bahwa al-jawf itu ruang tempat yang kosong. Dia tidak menetap, tidak menempel, tidak ada istilahnya bilang ujung lidah naik ke sini, diangkat, tidak ada. Tempat yang kosong. Nah, kalau kita lihat tenggorokan kita, rongga tenggorokan kita, itu kalau kita senter masa otomatis ada kosong kan, itu turun. Nah, itu namanya al-jawf itu. Itu al-jawf namanya. Berbeda kalau dikatakan al-halq. Kan ada mana tenggorokan bawah. Tenggorokan bawah itu akan menyentuh nanti kalau kita sebut. Begitu juga tenggorokan tengah, ada pergerakan. Begitu juga kalau tenggorokan atas. Tapi al-jawf yang di tengahnya itu. Ya. Ibaratnya gambarannya itu seperti ini. Anggaplah mulut ini, nah ini dia. Ini rongga namanya yang kosong. Dia tidak menempat. Beda kan coba kalau lidah. Lidah kadang-kadang ke sini lidah, kadang-kadang ke mana, enggak. Dia tidak, yang kosong ini keluar. Jadi nanti itu al-jawf keluar dari sini. Pelong keluarnya dia, langsung keluar. Tidak ada tempatnya untuk berhenti dia. Kita tompi kasih berhenti nanti, ya gitu bahasanya dia. Itu namanya al-jawf. Jadi bukan cuma sekadar istilah al-jawf yang harus kita tahu,
tapi pahami bahwa secara bahasa al-jawf itu rongga. Ini rongganya. Beda kalau tenggorokan. Tenggorokan itu kalau kita menyebutkan nanti ada di sini, menempel, ada di sini, ada di sini. Dia tidak, yang kosongnya. Seperti bambu, kita ambil tengahnya semua itu kasih kosong. Nah, itu namanya dia. Itu namanya al-jawf, kosong atau rongga. Makna secara istilah yang diinginkan, nah, tadi kan secara bahasanya. Kalau ditanya al-jawf secara bahasa apa, maka jawabannya tempat yang kosong atau rongga. Adapun secara istilah, daerah rongga tenggorokan dan mulut. Nah, ini tadi saya maksud. Ini daerah rongga tenggorokan, ini daerah mulut. Jadi bukan lidah dia, bukan istilahnya lidah yang menempel langit-langit tengah, lidah yang menempel di langit-langit depan, ujung lidah, bukan. Kosong keluar. Coba semua berteriak, bilang itu yang panjang itu al-jawf namanya. Karena seolah-olah plong keluar kosong, itu al-jawf namanya. Coba bilang ba menempel enggak? Pas dia panjang, itulah rongga namanya. Itu al-jawf namanya. Ba menempel, dia makhrajnya ba menempel. Pas sudah terbuka, ba keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Nah, itu. Jadi itu secara istilahnya. Jadi al-jawf itu sesuatu yang kosong, tempat yang kosong, atau lubang tenggorokan sampai ruang mulut, bukan ruangannya di sini. Ini kesalahan cetakan. Atau lubang tenggorokan sampai ruang mulut. Semuanya ini menjadi tempat ruang keluarnya huruf mad atau bacaan mad. Nah, jadi saya ulang, secara bahasa dia tempat yang kosong atau rongga. Secara istilah yang kita inginkan daerah tenggorokan, daerah rongga tenggorokan, dan daerah rongga mulut. Atau dikatakan juga dia adalah mad. Mad atau bacaan panjang. Coba bacaan panjang. Adakah bacaan panjang yang dikatakan diletakkan di sini, disimpan di sini, diangkat di sini? Tidak ada kan pembahasan kayak begitu? Tidak ada. Dia cuma dipanjangkan saja. Nah, jadi al-jawf ini adalah huruf-huruf mad, bacaan mad. Paham penjelasannya? Al-jawf. Jadi al-jawf adalah huruf-huruf mad di dalamnya. Jadi dia panjang saja. Alif yang diawali dengan harokat fathah. Ya. Jadi hurufnya ada 3. Alif dan saudaranya, yaitu waw dan ya. Jadi huruf al-jawf itu mad. Alif, waw, ya. Ini hurufnya al-jawf. Dan al-jawf tadi kita sudah sebutkan dia adalah huruf mad. Alif didahului dengan harokat fathah, waw dhammah, ya kasrah. Kalau dia berdiri sendiri maka sulit kita baca ini, tidak bisa kita baca. Jadi ini bukan waw yang kita sebut waw berharf, bukan, tapi waw mad, dia namanya waw mad. Ini juga namanya ya mad. Ini pasangan ini sudah pasangan paten ini dia. Sudah jadi pasangannya. Jadi kalau saya tanya,
Ya, sukun didahului dengan harokat kasroh. Waw, alif, waw, ya, alif. Ya, jadi bukan ini hamzah, tapi alif di sini. Itulah perbedaannya. Hamzah dan alif itu berbeda. Kalau alif tidak ada harokatnya, yang dimana dia cuma dibaca mat. Sedangkan hamzah bukan dibaca panjang, dibaca a biasa, a. Jadi yang pembahasan pertama ini al-jawf mudah insyaallah taala. Jadi al-jawf itu hanyalah pembahasan mat di situ. Nanti juga kalau kita belajar mat, dah lepas dari alif waw ya akan kita bahas nanti. Nanti ada alif waw ya bertemu ini, alif waw ya bertemu ini, alif waw ya bertemu ini, begini nanti panjangnya, begini nanti panjangnya. Ini pembahasannya nanti. Dah lepas dari situ saja pembahasannya. Al-jawf juga dikatakan rongga tenggorokan dan mulut yang terhitung satu makhraj. Jadi berapa makhrajnya al-jawf? Nah, satu. Ini sudah disebutkan di sini. Al-jawf juga dikatakan rongga tenggorokan dan mulut yang terhitung satu makhraj. Al-jawf juga dikatakan sebagai rongga atau ruang yang luas ataupun kosong. Ya, pokoknya kosong dia. Dari mudahnya al-jawf ini ternyata ada kesalahannya juga. Ada kesalahannya al-jawf. Apa kesalahannya? Kalau kita baca, ini kan tulisannya alif didahului dengan fathah. Contoh tulisan qala. Kan begini dia. Ada main mana yang mana dimaksud sini? Alif didahului dengan fathah. Qa atau la? Qa atau la? Qa. Yaqulu. Nah, parus dia mana di sini hurufnya? Yang masuk kategori dhamma didahului dengan waw didahului dengan dhamma. Qila. Pak Iwan, yang mana di sini pembahasannya? Ya didahului dengan kasroh. Qi. Nah, gampang. Jadi semuanya ini adalah huruf mat. Ya, kalau kita baca qala, cuman panjangkan saja. Makanya rongga dia yang kosong saja, dia cuman lurus, plong, kosong. Oh, tidak ada berhentinya. Kalau kita tidak berhenti, akan berhenti dia. Makanya al-jawf ini adalah salah satu makhraj yang tidak ditahu tempat pusatnya ada di mana. Tidak ditahu tempat berhentinya di mana. Kapan kita tidak memberhentikan suara kita, maka dia akan terus panjang. Makanya kita sendiri yang mengukur. Nanti pembahasannya dia 2 harokat ke 4 ke 5, 6. Qala, qila, yaqulu, ba, bi, bu. Jadi al-jawf itu tidak ditahu pemusatnya di mana, tidak ditahu dia. Dia mau berhenti di mana, tidak ditahu. Makanya itulah tempat yang kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Tapi ada kesalahannya. Dan kesalahan yang sering terjadi kalau kita baca wadduha. Ini matnya di sini dia. Al-jawfnya. Ini alif juga. Alif itu ada 2 ya. Ini ada alif begini, ada bengkok. Bukan yang dikasih titik, bukan, lain itu. Tidak ada titiknya. Tidak ada titiknya. Kosong begini saja bentuknya. Tidak ada juga yang ada harokatnya. Kalau ada harokatnya, iya itu. Tidak ada, kosong begini saja. Seperti Musa dan seterusnya, banyak seperti itu. Wadduha. Kesalahan yang sering terjadi di sinilah biasa ditambah
hamzah. Sudah tahu dia adalah tempat yang kosong, ditambah lagi hamzah. Sudah kita tahu pembahasannya al-jawf secara bahasa rongga atau daerah yang kosong, dan secara istilahnya tadi sudah kita daerah tempat tenggorokan, daerah yang kosong dengan daerah rongga mulut, ditambah lagi hamzah. Tidak ada pembahasannya di situ hamzah. Wadduha, tidak ada berhentinya, kita sendiri yang berhentikan. Wadduha, hilangkan pelan-pelan. Wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kesalahannya wadduha, wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal angkat misoranya, baru salah-salah di akhirnya. Wasyamsi wa duhaha, salah itu. Udah? Mudah, tapi di sini kesalahannya banyak terjadi. Bukan istilahnya sesuatu hal yang mau gampang gitu dan di sini kesalahannya yang terjadi. Menambah hamzah namanya. Banyak sekali ayat seperti itu. Wal 'adiyati dhabha, hilang dhabha, dada dhabha. Ada juga tipis sekali bunyinya itu. Oke. Baik, kita baca lagi. Makhraj al-jawf ini adalah makhraj yang paling luas dan bebas, tidak nyata memusatnya suara. Ini tadi kita bahas tidak nyata. Bahkan hanya meluas di dalam ruang tersebut. Demikian juga huruf-hurufnya dinamakan huruf mad. Karena kalau tidak diucapkan panjang, kalau kita tidak ucapkan panjang, tidak akan nampak berhasil. Coba baca wadduha, tidak akan berhasil itu. Panjang pi baru berhasil. Wadduha. Kalau kita baca wadduha, berarti bukan mad di situ namanya. Bukan lagi al-jawf begitu kalau begitu. Tapi kalau panjang baru dikatakan al-jawf. Wadduha. Karena kalau tidak diucapkan panjang, tidak akan nampak berhasil. Sehingga makhraj al-jawf ini dikenal dengan nama atau laqab jawfiyah. Laqabnya nih. Coba semua. Jawfiyah. 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 Kenapa dikatakan jawfiyah? Karena keluar dari lubang tenggorokan dan mulut. Atau rongga tenggorokan dan mulut. Makhraj yang paling luas dan itu sudah kosong dia, tidak ada apa-apanya dia, tidak ada tempatnya untuk mau berhenti. Kita sendiri berhentikan dengan sesuai kaidah. Itulah al-jawf. Coba lihat perkataannya Imam Al-Jazari, dalilnya fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Kenapa kita harus berhenti di udara? Ini dalilnya. Fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi, maka alif itu keluar dari al-jawf dan dua saudaranya. Terjemahannya, kalau terjemah bebasnya, maka al-jawf itu keluar darinya huruf alif, waw, ya. Jadi al-jawf hurufnya ada alif, waw, ya. Lihat lanjutannya, huruf maddinil hawa'i tantahi. Huruf mad berhenti di udara. Tidak ada disebut huruf maddin lil hamzah tantahi, tidak ada kayak gitu dia. Tapi huruf mad lil hawa'i tantahi, huruf mad berhenti di udara. Karena itu di udara. Wadduha, tidak ada wadduha langsung menjepit. Wadduha wallaili idza saja. Apalagi di surah apa akhirnya afwaja itu lagi, fasabbih bihamdi rabb
rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di situ berhentinya biasa. Itu kesalahannya yang banyak terjadi. Satu jika kesalahannya memang, tapi fatalnya banyak sekali sampai semuanya itu baca dikasih begitu. Sepada menjadi imamnya. Setelah pelajari ini, amalkan memang dia, latihan-latihan. Makanya kenapa antum kalau mengaji ini nih, ulang, lagi ulang. Di sini nih, antum belum paham, tapi setelah paham ini baru tahu ternyata harusnya begini. Ini nih teorinya dia. Baik. Nah, sekarang kita latihan dulu. Kita latihan salah dan latihan benarnya. Kita harus praktekkan salahnya dan benarnya supaya tahu perbedaannya suara. Sekarang kita latihan benarnya dulu. Afwaja, 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 wadduha, 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 azwaja, azwaja, shidada, shidada, qadha, qadha. Sekarang kesalahannya afwaja, afwaja, wadduha, wadduha, azwaja, azwaja, shidada, shidada, qadha, qadha. Itu jadi itu kesalahannya dan benarnya harus bedakan. Nah, itu yang begitu. Dia sudah panjang tapi langsung tek berhenti dia. Tidak boleh. Hilangkan sendiri di udara. Coba kita tes satu-satu orang. Dari Safar. Coba baca semuanya tuh. Yang tadi yang sudah kita afwaja wadduha azwaja shidada. Afwaja wadduha azwaja shidada qadha. Baca semua yang benarnya. Coba ulang lagi. Baca yang benarnya. Afwaja wadduha azwaja. Coba wadduhanya wad. Wadduha. Lagi. Wadduha. Lagi. Wadduha. Masih salah itu. Masih ada hamzanya. Wadduha. Masih. Wadduha. 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 Ya. Azwaja shidada qadha. Tapi tidak apa-apa. Terus lanjut sampingnya. afwaja wadduha Pas banget. Nanti lari ke dandun ya. afwaja Terus. wadduha azwaja shidada qadha. Terus lanjut sampingnya. Masih ada ya. Masih ada hamzanya.
والضحى أزواجا شدادا. Terus kode ya enggak apa-apa, masih ada hamzanya itu semua. Afwaja wadduha azwaja shidada qadha. Ya. Baik. Afwaja wadduha azwaja shidada qadha. Ada masuk hamzanya dia masih. أفواجا والضحى أزواجا شدادا قدحا. Ada beberapa tadi sedikit ya. أفواجا والضحى أزواجا شدادا قدحا. Masih ada hamzanya dia. أفواجا أفواجا والضحى أزواجا شدادا قدحا. Ya, masih ada hamzanya ya. Ya, belum lepas. أفواجا والضحى أزواجا شدادا قدها Ya, enggak apa. Ya, ada tadi sedikit dah. Ya, hampir benar semua dia. Nah. Ya, hamzah. أفواجا والضحى أزواجا شدادا قدحا. Ya, masih ada sedikit ya hamzanya. Ya, enggak apa-apa, terus. Ya, hampir ya, sedikit lagi dia, masih ada hamzanya.
شدادا قدحا. أفواجا والضحى أزواجا شدادا قدحا. Masih ada sedikit ya hamzahnya ya. أفواجا والضحى أزواجا شدادا قدحا. أفواجا والضحى أزواجا شدادا قدحا. أفواجا والضحى أزواجا شدادا قدحا. Ya, jadi semua alif terbuka dengan normal dan habis terhenti di udara, bukan berhenti di hamzah. Jadi al-jawf itu hanya ada satu makhraj, 3 huruf 1 makhraj. Jadi mudah. Pembahasan mat yang pembahasan yang mudah, tapi sulitnya di situ tadi, di akhirnya. Karena dia tidak ada, sudah jelas tadi dikatakan di sini paling luas dan paling bebas, tidak nyata memusatnya suara. Tidak nyata, tidak jelas. Nanti kita sendiri yang berhentikan. Ya, baru bisa dikatakan tetap 2 harokat kah, 4 kah, 5 atau 6. Jadi sekali lagi, jadi al-jawf itu adalah pembahasan mat atau bacaan panjang. Jadi mudah al-jawf. Nah, apa yang sulit di al-jawf? Itu tadi hamzahnya. Masih ada tadi seperti itu hamzahnya. Masih banyak yang berhenti di hamzah. Tidak boleh, harus di udara. Karena jelas huruf mad lil hawa'i tantahi, huruf mad itu berhenti di udara, bukan berhenti di hamzah. Jadi kesalahan besar, kesalahan fatal bagi mereka yang membaca al-jawf atau mad bacaan panjang itu di hamzah. Itu kalau kita buka Al-Quran itu banyak sekali. Wan nazi'ati gharqa, qa. Jangan setelah panjang qa. Dia sudah panjang qa. Hilangkan qa. Ya, qa. Jadi keluarkan dari ini mulut, tenggorokan, rongga, mulut. Hembuskan keluar. Jangan setelah qa kita tahan suara. Salah. Coba semua. Qa 2 harokat. Coba dari sini. Terus lagi ba ja ha. Lanjut sampingnya. Ba ja ha. Seperti itu. Terus lanjut sampingnya. Afwaja. Lagi ja ya la ma. Terus sampingnya. Wadduha. Lagi wadduha. Wadduha. Ha azwaja. Azwaja.
Ja. Nah, sampingnya. Shidada. Gharqa. Nah, sampingnya. Qadha. Wadduha. Nah, sampingnya. Ya, nashta. Nah. Ayo, nashta. Wahi wa ukhtaha tantahi baik, Masya Allah. Nah, terus lanjut sampingnya. Wadduha azwaja nashta wa ukhtaha azwaja. Sampingnya. Afwaja shidada qadha saja salah bana bala. Sampingnya. Shidada pendek. Qala, coba. Daro ma. Sampingnya. Shidada dara afwaja wadduha wallayli idza saja. Ya, sampingnya. Wallayli idza saja nashta gharqa saja bala qala. Coba lanjut lagi. Shidada azwaja wallayli idza saja wallayli idza saja wa ukhtaha wahi daro. Sampingnya wadduha
Shidada شدادا azwaja أزواجا qadha قدحا qadha قدحا wadduha والضحى wadduha والضحى wallaili idza saja. والليل إذا سجى Terus sampingnya afwaja أفواجا afwaja أفواجا Isa عيسى shidada شدادا qadha قدحا bala فلا naja نجا qawa saja شجا dara. دارا Baik, terus lanjut shidada شدادا azwaja أزواجا afwaja أفواجا qadha. Baik. Insyaallah. Itu ya contoh-contohnya, begitu semua contoh-contohnya. Jadi latihan, perbanyak antum latihan. Tidak boleh disepelekan dia. Nah, ini pembahasan pertama kita al-jawf. Ya. Jadi pembahasan al-jawf kita selesai sudah. Jadi satu makhraj selesai. Karena kan ada 5, al-jawf, al-hal, al-lisan, asy-syafatayn, al-khasy'. Al-jawf selesai. Sisa 4 lagi. Ya. Ada mau tanyakan? Ada yang sulit? Al-jawf. Ya, kalau dikatakan panjangnya sampai mana? Ya itu macam-macam. Itu nanti pembahasan khususnya juga. Pelajaran mat nanti. Jadi al-jawf itu pelajaran mat, nanti akan datang pelajaran mat yang lainnya. Dia itu cuman 2, 4 atau 5, nanti ada 6 lagi. Itu aja yang panjangnya. Contoh al-haq, itu panjang juga. Tapi rata-rata kebanyakan itu yang dibaca waqaf itu kebanyakan cuma 2 harokat gitu. 2, 4, 5 dan rata-rata juga di akhirnya rata-rata bukan yang alif yang bebas, itu bukan. Alhamdulillahi rabbil alamin, termasuk juga iya sukun diawali dengan kasrah min. Nah, jadi dia pembahasan ada khusus juga insyaallah taala. Yang lain gimana? Ada yang tidak dipahami? Mudah insyaallah taala, ini pembahasan mudah. Jadi pahami ya secara bahasanya dan secara istilahnya, serta dihafalkan pasangan-pasangannya ini. Plus ditambah ya harus tahu dalilnya tadi. Gimana Pak Iwan? Paham Pak Iwan? Apa yang tadi dipahami? Kalau Pak Rusdi, ada yang kurang dipahami bahasanya di sini? Pak Firman? Pak Andi, bagaimana Pak Andi? Ada yang tidak dipahami? Paham semua? Pak Syahrul gimana? Ada yang tidak dipahami? Iya. Iya, betul, iya.
Jadi ya rasakan itu suaranya pada saat keluar. Ya, rasakan. Jadi kalau saya ulang contoh lagi, wadduha, jangan kayak gitu. Jadi latih, coba jangan kayak gitu dia. Jadi tapi wadduha, kalau kita perlambat wadduha, hilang sendiri kayak gitu. Tapi kan kalau ngaji enggak begitu, kita wadduha, enggak gitu. Tapi kita hilangkan di udara, bukan turun ke bawah. Wadduha, jangan tercikir di salam tiba-tiba. Itu dia. Ya. Nah, ini caranya supaya bisa paham. Ya, alhamdulillah. Terus talaki, bacaan nanti lebih ditekankan lagi di bacaan, insyaallah. Ya, dia tidak ada anunya dia, tidak ada sifatnya dia. Ya, dia cuma mengikut nanti. Contoh, dia nanti huruf sa kan dihamaskan, disotirkan. Sa, dia cuma ngikut saja dia. Dia mat, dia al-jawf, tidak ada sifat-sifatnya dia. Dia cuma bacaan panjang, jadi panjangkan saja. Tidak masuk kategori sifat dia. Jadi semuanya berlaku ya, bukan cuman hamzah alif saja, tapi waw juga banyak, kadang-kadang seperti itu. Ya. Qaumu, enggak boleh gitu. Qaumu, itu dia. Qulu, lu, kayak gitu dia suaranya, enggak boleh lu, itu namanya mad hamzah kayak gitu. Sama juga iya. Semuanya begitu insyaallah taala. Gimana? Ada lagi mau tanyakan? Ada yang tidak dipahami? Setelah jawab, insyaallah taala pertemuan selanjutnya masuk di al-hal sudah. Al-hal. Kalau al-hal otomatis sudah pembahasan ya huruf-huruf sudah. Nanti kita bahas cara pengucapannya, latihannya, kesalahannya. Abu Muhammad, paham Abu Muhammad? Paham ya? Jadi alif itu berhenti di mana? Udara. Saya Pak Syamsul, apa itu lakopnya tadi? Al-Jawf? Apa lakopnya Al-Jawf tadi? Ya? Lakopnya. Apa lakopnya Al-Jawf tadi? Lakop. Dikenal dengan nama lakop Jawfiyah. Tidak ada yang julai penyebutan al-jawf. Jadi jim waw fa, al-jawf. Ya. Tapi berarti cukup ya, sudah? Ada mau tanyakan? Sudah? Ya, insyaallah. Ya, murojaah terus. Kalau murojaah dari awal lagi. Pahami apa itu tajwid, secara bahasa, secara istilah, jangan dikasih menumpuk. Itu hafalan-hafalan kayak begitu. Ya, ringkasnya saja. Poin-poin intinya. Setelah itu pahami. Ada yang tidak dipahami lebih jauh lagi, ya tanyakan. Ya, kapan menumpuk, itu bikin bingung itu sudah. Tapi berarti yang tidak datang siapa ini? Reza. Mana? Nah, kabarnya.
Siapa lagi? Dengolle. Oh, kurang sehat. Dengolle. Siapa lagi? Itu aja. Oh iya, ada yang baru kemarin? Oh itu Mi, masya Allah.